Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nili Hazan dengan NIM F2021057, kelas A2. Di video ini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur aktivitas antibiotik Macrolida. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi dari Macrolida. Sejarah Macrolida diawali pada awal 1970-an ketika perusahaan Sankyo dan Merck berhasil mengisolasi milbemycin dan avermectin yang memiliki struktur mirip dan ternyata efektif digunakan sebagai insektisida. Keduanya merupakan hasil fermentasi yang memanfaatkan Streptomyces yang berbeda. Macrolida adalah salah satu kelas poliketida. Macrolida ini merupakan sekelompok obat atau khususnya antibiotik yang aktivitasnya disebabkan karena keberadaan cincin Macrolida. Cincin lakton besar yang berikatan dengan satu atau lebih gula deoksin, biasanya kladinos dan desosamin. Cincin laktonnya biasanya tersusun dari 14, 15, atau 16 atom. Selanjutnya yaitu karakteristik Macrolida, di mana karakteristik dari Macrolida ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama, cincin atom sangat besar, biasanya mengandung 12-17 atom. Yang kedua, gugus keton. Yang ketiga, 1 atau 2 gula amin seperti glikosida yang berhubungan dengan cincin lakton. Kemudian yang keempat, gula netral yang berhubungan dengan gula amino atau pada cincin lakton. Kemudian yang terakhir atau kelima yaitu gugus dimetilanino pada residu gula yang menyebabkan sifat basis dari senyawa dan kemungkinan untuk dibuat bentuk garam. Selanjutnya yaitu antibiotik yang termaksud golongan Macrolida. Yang pertama itu eritromisin. Eritromisin memiliki spektrum antibakteri yang mirip dengan penisilin, sehingga obat ini digunakan sebagai alternatif pada pasien yang alergi terhadap penisilin. Indikasi dari eritromisin mencakup infeksi saluran nafas, penyakit Legionnaire, dan enteritis karena Campylobacter. Kemudian yang kedua, spiramisin. Spiramisin merupakan obat golongan antibiotik makrolid yang bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri. Obat ini juga mampu menghambat pertumbuhan parasit. Perlu diketahui, spiramisin tidak dapat digunakan untuk mengobati infeksi virus seperti flu. Yang ketiga, roxitromisin. Roxitromicina atau roxitromisin adalah bakteriostatik yang bekerja dengan cara mengikat subunit 50S dari ribosom bakteri sehingga menghambat translasi mRNA. Dengan demikian sintesis protein akan terganggu sehingga pertumbuhan bakteri akan terhambat. Kemudian yang keempat, claritomisin. Claritomisin merupakan derivat eritromisin dengan aktivitas yang lebih kuat dibandingkan dengan senyawa induknya. Kadar dalam jaringan lebih tinggi daripada kadar eritromisin. Obat ini diberikan 2 kali sehari. Efek samping dari azitromisin dan claritromisin pada saluran cerna lebih sedikit dibandingkan dengan eritromisin. Kemudian yang terakhir atau kelima yaitu azitromisin. Azitromisin adalah makrolida yang aktivitasnya terhadap bakteri gram positif sedikit lebih lemah dibandingkan eritromisin, tetapi lebih aktif terhadap bakteri gram negatif seperti Haemophilus influenza. Kadar plasma azitromisin sangat rendah, tapi kadarnya dalam jaringan jauh lebih tinggi. Selanjutnya yaitu hubungan struktur aktivitas antibiotik Macrolida. Untuk gambarnya bisa dilihat pada slide. Gugus diamine NCH3 pada antibiotik Macrolida harus tetap dipertahankan karena gugus tersebut yang akan berikatan dengan situs spesifik pada ribosom bakteri, sementara struktur besar yang lainnya menghalangi pembentukan ikatan peptida protein. Selanjutnya yaitu gambar eritromisin dengan gugus NCH3-nya yang ingin menambatkan dirinya menuju situs spesifik subunit ribosom 50S.
menunjukkan pentingnya gugus NCH3 pada antibiotik jenis makrolida. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.